Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Mapai Kota Malam ya, sama saya Tommy. Setelah kemarin sempat istirahat nih, karena memang ada beberapa hal gitu. Terus terakhir itu kita ngobrol sama Mang Bede di Pecu. Nah, malam ini saya kembali ke janji atau rencana kita sejak awal ya. Cerita tentang sejumlah jalan di Kota Bandung yang punya nilai sejarah ataupun cerita-cerita lainnya di balik jalan atau kawasan itu. Nah, malam ini saya temanin sama kakak ya, anak saya mau coba ke Jalan Siliwangi atau Jalan Babakan Siliwangi, dimana tentu banyaklah cerita-cerita di jalan itu gitu ya, karena cukup terkenal jalannya. Ada di kawasan tepatnya di Dago ya, mungkin ya, itu Dago dan Ciumbuleuit. Nah, itu ada Jalan Siliwangi atau Babakan Siliwangi. Kita cerita malam ini di situ. Apa aja sih yang menarik? Nanti coba saya jabarkan atau saya ceritain tentang hal-hal yang saya dapat dari referensi ya, beberapa sumber gitu yang saya tahu. Oke? Sementara itu dan sebelumnya seperti biasa, bumper dulu. Kita lanjut ya. Sekarang saya udah ada di kawasan Babakan Siliwangi atau di Jalan Siliwangi tepatnya ya. Di belakang saya tuh, di sana itu yang ke bawah itu adalah Jalan Siliwangi, dan termasuk juga kalau yang dari bawah itu kelihatan macet ya, karena memang ini masih masuk long weekend. Ini Jalan Siliwangi atau mungkin yang dikenal dengan kawasan Babakan Siliwangi ya. Sementara di sebelah sana itu adalah hutan kotanya yang sekarang udah mulai ditata rapi, dan kemarin dapat informasinya merupakan hutan kota terbaik ya di kawasan Pulau Jawa, mungkin nggak tahu deh. Dan sekarang cuaca cukup cerah, ada bulan terang, cukup terang. Nah, tadi ya kita cerita tentang Babakan Siliwangi atau Jalan Siliwangi. Saya mau cerita dulu sedikit tentang sejarah Jalan Siliwangi ini. Dulu tuh namanya tuh zaman Belanda itu Jalan Dokter mungkin ya, Dokter De Wijk ya. Ini saya ada beberapa sumber Dokter De Wijk sebelum akhirnya diganti setelah Belanda tidak lagi, atau setelah kemerdekaan Indonesia itu, jalan ini diganti namanya menjadi Jalan Siliwangi. Nah, pemilihan Jalan Siliwangi sendiri bukan tanpa alasan ya, karena memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk kearifan lokal. Dan Siliwangi adalah nama dari salah seorang atau raja terkenal dari Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Nah, kata Siliwangi sendiri itu berasal dari dua suku kata atau dari dua kata ya bahasa Sunda, yaitu silih dan wawangi, yang artinya masing-masing itu silih itu saling ya, saling, dan wawangi itu wangian, saling mewangikan. Jadi artinya kalau digabungkan adalah Siliwangi itu silih wawangi. Diharapkan dengan penamaan itu adalah saling atau memberikan kebanggaan barangkali, membawa nama baik daerah, mengharumkan nama baik daerah. Jadi silih wawang itu ya saling mewangikan, siapapun itu maka saling mewangikan itu. Dan apa istilahnya itu tadi, Jalan Siliwangi itu yang dulunya namanya Jalan Dokter De Wijk gitu, yang sekarang jadi Jalan Siliwangi. Itu banyak cerita-cerita yang bahkan melegenda, atau mungkin ada urban legend ya, atau ada cerita-cerita menarik, dan juga sering ya kerap kali disampaikan oleh masyarakat Kota Bandung sendiri yang tahu kawasan Siliwangi ini. Selain Babakan Siliwangi juga yang sekarang jadi taman hutan kota, atau sebagian dari Babakan Siliwangi ini merupakan kawasan hutan kota yang ditata dengan rapi sebagai tempat wisata yang cukup terkenal di Kota Bandung atau mungkin di Jawa Barat. Nah, itu taman hutan kota. Nah, balik lagi ke Jalan Siliwangi, guys. Jadi memang di sini sih sebetulnya di sore ini agak, meskipun ramai, tapi saya kadang-kadang agak ragu-ragu ya mau cerita tentang sesuatu di kawasan ini. Jadi di atas saya ini kan pohon besar nih, dan di sebelah sana itu nanti saya ambil lah gambarnya ya.
Di sebelah sana itu ada juga sebuah pohon yang cukup tua gitu, udah cukup lama. Dan nah ini di sana, nah ini nih ya, di pohon ini. Nah sebelah sininya ini, nih di sini sebelah sana nggak kelihatan, itu ada sebuah pohon jenis, kalau orang kita sih bilangnya karet munding ya, pohon karet, jenis pohon karet yang namanya karet munding kalau orang Sunda bilang. Itu yang melekat erat gitu cerita-cerita di balik atau yang beririsan dengan Jalan Siliwangi ini atau Babakan Siliwangi ini, mulai dari cerita-cerita mistis tentu saja, karena memang yang paling melekat di sini urban legendnya itu ya itu cerita misteri ya, mulai dari keberadaan makhluk-makhluk astral penghuni hutan Babakan Siliwangi ataupun kawasan Siliwangi ini, sampai cerita tentang roh-roh atau nggak tahu lah istilahnya apa ya, mereka yang atau korban kecelakaan di kawasan ini. Karena saya nanti coba ambil beberapa lagi ya, nanti bisa dilihat lah, karena kontur jalan kemudian geometrik jalan dari Siliwangi ini memang rawan kecelakaan gitu. Itulah sebabnya pemerintah melalui Dinas Perhubungan itu di sebelah barat ya, di sebelah timur sudah memasang beberapa rambu peringatan bahwa kawasan ini rawan kecelakaan. Balik lagi ke cerita yang melekat tadi ya, di sebelah sana ini nih, saya tunjukin nih, kawasan ini ya, itu hanya beberapa meter saja jaraknya, mungkin 10 atau 20 meter, berbatasan dengan sebuah jembatan yang ya di bawahnya itu ada Sungai Cikapundung. Itu dulu sempat diceritakan oleh Teh Risa ya, dari jurnal Risa, itu tentang bagaimana sejarah sana. Kemudian seorang tokoh yang diceritakan oleh jurnal Risa itu dari situ gitu ya. Nah ini tepat di sana, mungkin bisa kelihatan ya, ini di sini. Ini tuh jalannya berbelok ke arah kanan, dimana di situ ada sebuah jembatan namanya jembatan BBWS itu ya kalau nggak salah, Cikapundung, dan itu kerap kali terjadi kecelakaan, termasuk di sini nih. Nah termasuk di pohonnya ya, dekat ini nih, di dekat sini. Itulah awal mula misteri atau cerita-cerita mistis muncul, mulai dari adanya boneka hantu yang bergelantungan di atas ya, kemudian anak-anak kecil yang sorry, yang ini padahal masih jam 8 tuh, kurang, tapi kok nggak enak juga ya. Jadi mulai dari tadi ya, boneka hantu yang suka bergelantungan di kawasan ini. Nah ini nih yang saya tunjuk, termasuk di belakang saya pohon ini, ada sebuah pohon besar di sana ya, kok jadi merinding. Ya itulah. Terus anak kecil tadi ya, penampakan anak kecil, kemudian juga ada penampakan konon kabarnya itu adalah korban-korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan ini, di sepanjang jalan ini. Mereka pun konon kabarnya ketika mengalami kecelakaan itu, ya saya nggak tahu ya, walau alam, akibat dari melihat sesuatu yang bikin mereka kaget begitu. Katanya sih makhluk astral atau dan sebagainya. Tadi ya mulai dari boneka hantu, kemudian ada makhluk dengan sosok tinggi besar hitam gitu, yang kalau orang sekarang atau orang-orang di kalangan misteri itu nyebutnya genderuwonya, yang kabarnya penunggu atau penguasa kawasan ini, Allahu a'lam. Tuh. Dan cerita-cerita itulah yang melekat sehingga saat ini dari generasi sebelumnya ya, zaman saya mungkin, dan sebelum saya itu melekat sampai dengan saat ini tentang Jalan Siliwangi ini atau Jalan Babakan Siliwangi. Di sana sendiri ada bangunan cukup tua ya, itu yang digunakan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan itu bangunan memang zaman Belanda gitu. Sementara di bawahnya itu tadi yang saya udah bilang, itu adalah Sungai Cikapundung yang menjadi bagian dari cerita misteri atau cerita mistis yang melekat dalam
perjalanan sejarahnya apa Jalan Siliwangi. Itu. Tapi bukan hanya sejarah sih sebetulnya, bukan hanya hal-hal yang mistis saja ya. Di sini juga kebetulan menjadi salah satu apa istilahnya. Jadi di sana itu tuh mungkin bisa lihat di sana tuh ya, saya ambil itu ada sebuah tembok kirmir, dinding pelindung kirmir gitu ya. Yang panjangnya cukup panjang ya, lebih dari 100 meter mungkin atau 200 meter lah. Yang menjadi tembok atau dinding terpanjang yang digunakan oleh mahasiswa seni rupa ITB, teman-teman dari seni rupa ITB untuk melakukan atau diisi dengan mural gitu. Mural, bukan mural, lukisan di dinding ya. Dan konon itu menjadi yang terpanjang di Indonesia karena memang berapa ratus meter ya. Nah sekarang itu sekitar tahun berapa ya, 2000 sekian lah gitu. Tapi sekarang pun dilanjutkan meskipun ditangani langsung oleh pemerintah Kota Bandung, oleh Pemkot Bandung dengan mencat warna-warni gitu dinding itu. Mungkin kesannya untuk juga menghilangkan kesan seram atas cerita-cerita mistis yang kerap dikait-kaitan dengan keberadaan atau adanya Jalan Siliwangi ini dan keberadaan sejumlah makhluk astral yang menjadi legenda atau mungkin menjadi urban legend gitu ya. Mulai dari Cikapundung, hutan Babakan Siliwangi sendiri, kemudian juga beberapa hal termasuk yang tadi kerap kali mengganggu atau sedikit jahil gitu, mengganggu aktivitas manusia yang melewat di kawasan ini. Sekarang jam 8, artinya kondisinya dan ini weekend gitu, rame gitu ya. Kata orang sih, kalau mau merasakan sensasi merinding atau bergidiknya kawasan Siliwangi atau Jalan Siliwangi ini, sebetulnya datangnya jangan begini, tapi tengah malam, lewat dari jam 1 malam lah. Itu akan berasa banget seperti apa merindingnya dengan suasana gelap gitu ya, meskipun ada penerangan, tetapi karena di sini juga pepohonannya cukup rimbun, cukup lebat, sehingga kesan mencekam itu dapat banget gitu vibes-nya kalau pada malam hari. Oke, sementara itu mungkin cerita tentang Jalan Siliwangi ya, salah satu jalan yang terkenal di Kota Bandung, dan ini banyak sekali kendaraan gitu ya lalu lalang, dan di belakang saya ada semacam tempat pembuangan sementara sampah. Jadi cocok kan, ada tempat sampah, ada pohon gede, ada kayak begitu. Oke, sementara itu mungkin yang bisa diceritain. Nanti kalau misalnya ada kekurangan atau ada komentar atau tambahan informasi lainnya yang bisa melengkapi, post di kolom komen aja ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.